Menghidupkan Ramadan bukan saja di malam hari ya Bu ya, tetapi juga dalam 24 jam ya. Kita harus revive, harus menghidupkan sunnah-sunnahnya maupun yang wajib-wajibnya. Supaya apa? Ketika kita ditinggalkan Ramadan, kita akan menjadi manusia yang kamil, manusia yang al-muttaqin. Dan ketika 1 Syawal, kita semuanya akan digolongkan oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya atau bapaknya. Oleh ibunya, ya. Pengen jadi fitrah fitri Bu? Pengen semuanya termasuk saya, ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini, ya. Nanti akan saya bahas what should do, what should we don't do, should not do. Okay. Baik, yang pertama ada di situ ya Bu ya, pada fotokopian. Yang pertama adalah memahami makna 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ya. Jadi belum mulai, nanti tanggal 21 malam 21 berarti malam apa Bu? Malam ini malam yang ke 19. Malam Rabu. Berarti malam apa? Malam Rabu. Malam Rabu ya Bu ya. Nah, malam Rabu ini sudah dimulai malam genap, yaitu tanggal 21 ya. Dan malam 21 ya. Ya. Jadi malam-malam genap inilah ya, malam-malam yang paling penting yang dikatakan oleh Nabi, berkemungkinan besar Lailatul Qadar akan kita temui insya Allah. Jadi mari kita pelajari apa itu sebenarnya Lailatul Qadar ya. Maka poin yang pertama, kita harus memahami betul ya pada malam-malam ini ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ataupun Asy-Syarah ya, ataupun Al-Nas bukan Al-Qadar, minta maaf ya. Surat Al-Qadar, apa semua ya biar? Inna anzalnahu Lailatul Qadar. wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri Khairun min alfi syahr. tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha salamun hiya hatta ya. Jadi dikatakan dalam ayat tadi wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah Anda apa itu Lailatul Qadr? Jawabnya dijawab oleh ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu berapa tahun? Mana ahli matematika? 83 tahun lebih. Ini yang perlu kita buru ya. Jadi Lailatul Qadar itu wajib diburu, wajib dicari, wajib diikhtiarkan, diupayakan. Bukan kita tunggu. Sama dengan kita mengejar rezeki ya Bu ya. Dengan kerja itu berikhtiar ya. Nanti akhir bulan dapat apa? Gitu. Harus kejar ya. Karena walaupun umat Nabi ini umurnya pendek-pendek, badannya kecil-kecil, terutama orang Indonesia gitu ya. Namun begitu nilainya melebihi daripada nilai-nilai umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ketemu satu kali di satu malam Lailatul Qadar, kita sama dengan hidup dalam kondisi beribadah secara kontinu selama 1000 bulan. 1000 bulan tadi berapa tahun?
Kira-kira umur kita ini ada nggak nyampe apa enggak 83 tahun itu? Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Kalau nggak nyampe juga maka umur kita sebenarnya kalau kita mendapatkan Mbak siapa tadi? Lailatul Qadar, sebenarnya umur kita melebihi daripada itu. Nah, ini namanya nilai yang disebut sebagai added value, nilai tambah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka ibu cari dia malam Lailatul Qadar ini ya. Caranya bagaimana nanti kita akan bahas pada poin-poin berikutnya. Jadi Lailatul Qadar itu akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang memburu, ya Bu ya, bukan yang menunggu. Kita harus kita buru ya. Dan dimulai dari ketika kita bangun tidur sampai terus mau tidur lagi ya Bu ya. Jangan malamnya saja ya. Pagi siangnya kita harus berusaha ya menghidupkan amalan-amalan. Caranya gimana? Sebenarnya sangat mudah Bu, kalau kita mau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu sebenarnya cukup mudah ya, dan gampang, nggak perlu repot-repot, nggak perlu bayar-bayaran ya Bu ya. Yang namanya ibadah itu dibagi 3. Ada ibadah itu yang modalnya berat, ngelakoninya juga berat. Bangun masjid misalnya, berat apa enggak Bu? Berat, perlu ratusan miliar ya Bu ya, bahkan triliunan kalau masjidnya pasti gede. Ada lagi ibadah yang berat itu pergi haji. Sudah nunggunya lama, biayanya banyak, ngelakoninya sampai 40 hari Bu. Coba lama banget Bu. Iya, pindah-pindah lagi ya, sampai naik kapal berat. Makanya ibu, kalau yang mau haji ini upayakan selagi masih muda sekarang ini ya, masih muda, please niat yang kuat, tekad bulat yang jelas. Nah ya, niatkan, ya Allah, aku berniat ya Allah, tahun 2025 aku harus terbang ke Mekah ya Allah. Amin. Ini namanya niatnya jelas. Ibu-ibu kalau ditanya orang, Mbak, panjenengan pergi hajinya kapan? Kalau jawabnya ya mbuh, kalau ada waktu ya lunga, kalau enggak ya mbuh. Ini namanya nggak punya target rencana ya Bu ya. Harusnya haji itu merupakan rukun Islam yang kepinten nih Bu. 5. Kelima, harusnya sudah diniatkan dan harus jelas niatnya dari sekarang, seperti sembahyang gitu ya. Jadi harus jelas ya Bu ya. Mumpung muda ini dan kesempatan di Hong Kong ini sangat mudah. Sekarang peraturan Arab Saudi tidak diperlukan lagi adanya mahram. Bukan mahrim ya Bu ya, tapi apa? Tolong bahasanya ditukar ya Bu ya. Jangan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang pakai ihram, disebut muhrim. Nah ini kita ini apa, salah kaprah ya. Muhrimmu siapa? Coba artinya apa yang benar kalau muhrimmu siapa? Artinya apa coba? Kamu orang yang pakai ihramnya itu siapa? Ya nggak jelas. Sebetulnya harus apa? Mahram. Mahrammu siapa mau ke sana? Mahram artinya orang yang haram dikawini. Sopok wong yang haram dikawini niku. Ya bapak kita panjenengan ya, bukan saya. Bapakmu itu mahram. Boleh kawin dengan bapak kita? Tidak. Nah itu maka disebut muhrim atau mahram. Mahram atau muhrim. Ihram atau mahram.
mahram. Kenapa sih harus mahram-mahraman itu? Tujuannya security. Apa security? Keamanan, penjagaan, perlindungan, ya. Ya kalau anak dengan bapaknya kemana-mana, mau dianuin, ya kan mustahil ya dia. Nah, nggak akan diganggu. Siapa lagi mahram itu? Kakak laki-laki. Adik laki-laki ataupun abang. Abang ya dia. Abang itu ya laki-laki. Mas. Kalau Anda pergi ke Malaysia, jangan menyebut abang itu kakak. Karena penyebutan kakak itu khusus untuk wanita. Nah, hati-hati Bu. Iya. Jadi kalau laki-laki dipanggil kakak, nantinya jadi apa? Panci. Hati-hati bertemu dengan orang Malaysia ya dia. Nah, ya. Jadi mahram diantaranya adalah adik lelaki kandung dan abang. Nggak usah kakak ya, abang saja enak ya Bu ya. Iya. Siapa lagi? Paman. Paman. Ya, termasuk paman. Ya. Jadi upayakan Ibu dari Hongkong lebih enak Bu. Tahun ini Anda daftar, tahun ini insya Allah bisa terbang. Dari Indonesia 44 tahun lagi. Ya, apalagi dari Sulawesi sana, ya. Dari Jawa juga cukup lama menunggunya. Oke, kita tidak membicarakan masalah itu. Nah, ada lagi ibadah itu yang modalnya ringan, melakukannya juga ringan. Apa Bu? Sholat. Zikir, ya tadi zikir itu. Zikir, ya Bu ya. Zikiran tadi, istighosahan, ya. Baca subhanallah, ya. Ringannya bagaimana? Yang namanya zikiran itu kan tidak perlu kita itu harus bersuci, ya Bu ya. Iya, tanpa bersuci bisa nggak kita baca zikiran tadi? Bisa. Ini modelnya ringan, melakoninya juga ringan. Makanya ibu-ibu perhatikan ketika Anda sedang masak, bisa nggak sambil Bisa. berzikirullah? Bisa. Nah, bisa ya Bu ya. Cuci piring, nyapu, upayakan. Insya Allah kalau kita istiqamah ya, terutama dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Allah akan memberikan kemudahan untuk kita supaya dapat bertemu dengan siapa tadi? Lailatul Qadar. Lailatul. Mbak siapa? Mbak Laila. Ada Mbak Laila di sini Bu. Mana ngaco? Laila artinya bengi. Bengi artinya malam. Malam artinya night, evening. Nah, ya. Jadi kalau ada Mbak Laila dipanggil Mbak Laila artinya Mbak apa? Mbak Malam. Mau dipanggil Mbak Malam. Nah, ya. Kata Nabi, Anda kalau menamakan anak, namakan anak itu yang baik-baik artinya. Kenapa? Karena ketika Anda memanggil anakmu sama dengan Anda mendoakan dia. Jadi kalau memanggil malam, lam, malam, sini lam. Itu doanya supaya jadi apa? Supaya jadi malam. Untungnya nggak ada kupu-kupunya. Kalau ada kupu-kupunya, waduh, ya Bu ya. Jadi harus yang baik ya Bu ya. Jangan yang kurang bagus. Ada di Indonesia nama orang Pacul. Ada nggak? Ada Bu. Terkenal Pacul. Orang terhormat. Nah, ada Bu, ada ya. Nah ya. Jadi harus yang baik. Soleh kalau laki-laki. Soleh. Ini artinya kita mendoakan bahwa yang kita panggil itu akan menjadi anak yang nah, kayak gitu. Jadi dalam kondisi apapun di siang hari, sore ya Bu ya, sambil nyapu, sambil masak, basahi lidahmu dengan zikrullah ya Bu ya. Mandikan 4 dengan 4.
ada istilah Imam Khubawi ya, Khubawi ya. Mandikan 4 dengan 4. Ini bisa di siang hari ini ya. Apa maksudnya? Mandikan wajahmu dengan air mata. Wah, tapi ini biasanya mungkin malam ya Bu ya. Kita mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah. Ya. Apalagi? Mandikan lisanmu dengan zikrullah. Mandikan hatimu dengan takut kepada Allah. Apalagi? Mandikan maksiatmu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa kita lakukan di siang hari, di sore hari ya, sambil berzikrullah. Kembali ibu sekalian, upayakan ya di malam hari, terutama sekali sepertiga akhir malam ya. Kalau sepertiga akhir malam itu jam berapa kira-kira? Di HP ini ada Bu ya. Sepertiga akhir malam atau tengah malam ya. Tengah malam itu dia dimulai dari jam bukan. Sepertiga akhir malam ya, 1 lebih ada di ya, jam 1 lebih mulai. Nah, kita yang mungkin habis kerjanya jam berapa kira-kira paling lambat ibu-ibu? 10? Jam 1. Ada yang 12. Waduh, Jam 1. Kalau 12 mandi kemudian selesai jam 1 baru selesai ya biar nemenin nonton TV. Waduh, ini harus sering berdoa kepada Allah nih ya biar mumpung Ramadan supaya majikan kita tidurnya apa? Lebih cepat. Boleh kan? Boleh begitu. Itu kan sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi itu tidurnya awal, bangunnya juga. Nah gitu loh. Terus berdoa kan itu kesehatan. Ya, orang yang tidurnya lambat lewat itu kurang baik, kurang sehat sebenarnya. Ya tapi apa boleh buat ya Bu ya. Kita hidup di rumahnya orang Lain. Jadi kejar Lailatul Qadar ini ya dengan banyak berzikrullah ya, melakukan sunnahnya adalah melakukan tarawih. Ibu sholat tarawih nggak di rumah Bu? Upayakan ya Bu ya. Kalau nggak bisa 20 rakaat sudah lakukan sunnah Nabi. Nabi melakukan hanya 8 rakaat tarawihnya plus ditambah 3 rakaat jadi berapa? 11. Witir 3 rakaat ya. Jadi upayakan tiap malam ya Bu ya. Kita berharap insya Allah ya akan bertemu dengan Mbak siapa? Mbak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah ini upayakan ya. Kemudian biasanya jam berapa sahurnya? Jam 4 lebih. Nah, jam 4 lah paling tepat, paling enak tuh jam 4 itu pas itu, ya. Upayakan jam 4 bangun tidurku terus wudu. Nah gitu loh Bu ya. Jangan ngelamun-ngelamun, langsung pergi ke toilet ya, berwudu, sholat dulu 2 rakaat. Insya Allah akan menjadi jembar, akan menjadi seger. Ngantuknya hilang, kata Nabi itu dengan berwudu ikatan-ikatan setannya akan lepas, akan hilang semua, sengantuk apapun coba. Kalau berwudu itu insya Allah akan apa? Seger. Nggak percaya? Monggo pagi besok ya Bu ya, dicoba ya. Silahkan, seger Bu, seger ya. Makanya Nabi itu dalam hal membangunkan keluarga kita ya, maka dengan cara memercikkan apa? Air, tapi jangan seember ya Bu ya. Dipercik 1 tetes, 2 tetes saja cukup. Itu insya Allah kan, wah matanya langsung apa? Langsung melotot itu. Wih apa? Kan gitu ya. Kaget itu Bu. Tapi kaget yang tidak sampai menimbulkan jantungan. Tapi kalau seember jantungan apa enggak? Jantung mungkin ya Bu ya. Jadi dipercik sedikit. Nah ya kalau kita coba nggak mercikinnya Bu ya. Suami nggak ada, anak nggak ada ya Bu ya. Nah berbeda dengan Abu Bakar. Saya kasih tahu tip bagaimana supaya dalam 1 malam itu rumah itu hidup. Jadi keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini nanti kalau kita kembali ke tanah air ya Bu ya, kumpul dengan keluarga ya. Caranya bagaimana? Dibagi 3 Bu. Kan malam kan sepertiga, dibagi 3 ya Bu ya. Sepertiga awal
masuk. Ya, setelah itu dibangunkan istrinya. Istrinya bangun, istrinya inilah yang menyambung apa? Ibadah menghidupkan malamnya. Terus sampai kepada sepertiga akhir malam baru membangunkan anak-anaknya. Jadi dalam satu malam itu hidup, Bu. Ya, ini kira-kira bisa dipraktekkan apa enggak, Bu? Kayaknya sulit ya, Bu. Tapi begitulah para sahabat zaman dulu. Mereka merupakan perindu malam. Kalau dengan malam itu sangat nikmat sekali bagi mereka. Kita kalau malam apa, Bu? Oh, ini tidur main ini terus nih. Ya, tolong buangin sementara ya, Bu ya. Ya jangan dibuang sampah, jangan ya. Ya jauhi maksudnya, Bu ya. Iya, para sahabat dulu itu sangat mengharapkan waktu malam dan kurang begitu suka di waktunya, bukan benci, tapi mengutamakan malam daripada siang. Kenapa? Karena di waktu malam itulah waktu yang amat hening, ya, dan semua doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hidupkan malam-malam yang ganjil. Lailatul Qadar tidak dijelaskan kapan turunnya, tetapi Nabi mengisyaratkan ia akan diberikan kepada orang yang memburu pada tanggal-tanggal ganjil. Tanggal berapa nih, Bu? 21 malamnya ya, malam 21. Terus tolong tanggalannya dibunderi ya, Bu ya. Tolong dibunderi dan aktifkan malam itu. Ya, jangan sampai nggak tidur juga tidur ya. Jangan sampai melek, nanti bahaya. Nabi juga tidak memberikan ya. Nabi amat marah kepada sahabatnya ya, yang menghidupkan malam terus tapi tidak tidur. Kenapa kata Nabi? Inna li badanika 'alaika haqqan. Sesungguhnya atas badanmu itu ada hak. Ya, haknya bagaimana? Ya istirahat. Kan kalau sembahyang terus kan capek ya, Bu ya. Ini sama dengan menyiksa badan ya, maka harus tidur juga, harus dibagi-bagi. Nah, apa tanda-tandanya Lailatul Qadar itu kita dapatkan, kita temui dalam Al-Quran tadi ya, dijelaskan salamun hiya hatta matla'il. Salamun, apa artinya salam? Peace, apa peace gitu? Damai pada malam itu ya, Bu ya. Pada malam sampai matla'il fajr, sampai subuh. Kondisi malam itu, pagi itu salam, keadaannya tenang, aman, damai, pikirannya apa? Tentram, nih. Suasananya, termasuk suasananya, kata Nabi dijelaskan di dalam hadis, tidak panas, tidak dingin, pikirannya enak, nggak mikiri utang, numpuk udang. Jadi ketika itu pikirannya tidak bisa digambarkan. Suasana juga demikian, ya. Kemudian waktu fajarnya matahari tidak panas kan ketika terbit. Nah, ya. Walaupun begitu, saya sarankan ibu sekalian, kalaupun Anda mendapatkan suasana seperti ini, please tolong jangan di-upload, jangan di-posting, jangan di-woro-woro ya, Bu ya. Aku tadi malam dapat bakso apa tadi? Lailatul Qadar. Enggak usah ya, Bu ya. Udah, ini antara kita dengan siapa? Allah. Dan kita berharap ya, semoga kita mendapatkan malam itu ya pada waktu yang kita buru. Jadi jangan sampai apa? Kita keluar ya, Bu ya. Di sini masalah ibadah. Takut jadinya apa? Ria itu apa artinya? Pamer ya. Ingin dilihat. Orang tidak ingin dilihat Allah, ingin didengar orang, tidak ingin didengar Allah. Namanya apa? Ria. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanda
Tandanya di situ salam, peace, ya. Jadi tenang, aman, damai, nggak mumet, nggak rungsing, nggak puyeng, badannya kok enak banget, ya biar sehat. Disitulah insya Allah Lailatul Qadar kita temukan ya biar. Allahumma amin. Oke. Nomor 2, usahakan diri selalu dalam keadaan apa? Enak Bu. Minta maaf, saya dari jam 10 nih ngoceh-ngoceh terus. Apalagi tadi ngajar bahasa Arab ya dia. Wah jadi ngomong terus itu, praktek bahasa Arab ya. Di latihan 6 tadi ada Posmi. Kenal Posmi ya? Posmi mengadakan kursus bahasa Arab dalam 1 bulan ini. Jadi tinggal 1 kali lagi minggu depan. Baik, nomor 2 tadi apa? Usahakan dalam kondisi suci selama 24 jam ini. Kira-kira sanggup Bu? Upayakan Bu. Karena orang yang dalam kondisi bersuci dalam keadaan berwudu itu insya Allah untuk melakukan ibadahnya itu gampang, senang, enteng, mudah. Ya, ketika waktu misalnya azan zuhur tiba, ya tinggal gelar sajadah saja ya Bu ya, karena sudah apa? Sudah wudu. Sebaliknya kalau kita belum berwudu, ya, kemudian kita mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapa yang manggil? As-salatu khairun. Ini kalau subuh ya Bu ya. As-salatu khairun minan naum. Apalagi yang ini nih, wah berat Bu ya. Jangankan yang tidur, yang melek saja ini kalau zuhur ataupun asar ya. Apa itu? Hayya 'alas shalah. Apa artinya Bu? Mari menunaikan ibadah sholat. Mari kita. Siapa yang nyuruh Bu? Allah. Kalau belum berwudu, wah setannya itu nyerang kita ketika itu. Setan yang ganduli kita. Makanya mau berwudu itu rasanya apa? Berat, nanti aja Mbak, nanti kan zuhur kan masih 2 jam lagi. Nah itu Bu ya. Tapi kalau kita dalam kondisi berwudu, insya Allah setannya tidak mendekat Bu. Dan gampang melakukan sesuatu yang baik itu gampang ketika kita dalam kondisi apa? Berwudu, mau ngaji enak ya biar tinggal ngambil Qur'annya ya, mau sholat sunnah tinggal gelar. Ini gampang insya Allah ya. Nah makanya upayakan ketika kita batal ya wudu lagi. Kira-kira kalau sering wudu itu diomelin majikan apa enggak Bu? Enggak ya Bu ya? Alhamdulillah kalau wudu ya. Karena ada juga ini kok ngabisin air terus. Iya itu. Iya itu. Suruh bayar sekali wudu $5. Waduh ini perjuangan betul nih Bu. Tapi sekarang sudah bebas. Alhamdulillah. Jadi kita perlu menjelaskannya Bu ya. Termasuk sembahyang. Ya, kalau masih dilarang oleh majikan, please tolong jelaskan tentang manfaat dan tujuan sembahyang. Bila perlu, beritahu kepada majikan, kan majikan aku sembahyang ini loh, aku doakan kamu supaya kamu itu umurnya panjang, rezekinya murah, rezeki ya Bu ya, sugih, tahu sugih, kaya raya, hidupnya subur makmur ya Bu ya, bisnisnya apa Bu? Wah saya yakin kalau kita bisa ngomong seperti itu ya Bu ya. Kira-kira majikan ngasih apa enggak? Wah ngasih dan banyak beberapa teman yang laporan ke saya feedbacknya itu ya, hasilnya itu. Malah sekarang kalau dia lupa sembahyang diingetin oleh siapa? Kayak gitu. Lai. Kemudian juga baca Quran ya. Iya, baca Quran itu majikan seneng Bu. Ini kok nyanyiannya kok lain. Dikiranya dangdutan gitu, nyanyi-nyanyi gitu ya. Iya, kamu ngaji lagi ini kok kayaknya enak gitu ya. Artinya jadi adu. Nah beda Bu ya. Sampai ada yang disuruh baca Quran. Nah itu katanya kok beda ya. Itu nomor 2. Nomor 3, memiliki target malam. Nah ini yang saya sebutkan tadi ya.
Memiliki oh iya, target amalan ya. Nah, amalannya termasuk yang kita tiap malamnya itu adalah sholat tarawih. Jangan dilupakan ya, Bu ya. Jangan ditinggalkan. Witir ya, witir 3 rakaat. Kebanyakan ya 1. Tapi kalau 1 ya meditnya ya, Bu ya. Dengan Allah itu kok nanya-nanya sampai 1 di diskonnya, Bu ya. Klik. Nah, 3 lah ya, Bu ya. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan sholat witir itu yang dilakukan Nabi ya, walaupun ada beberapa cara yang lain seperti yang saya lakukan di lantai 6 ya, Bu. 3 rakaat, 1 salam, 1 duduk. Ini ada hadis dari Aisyah ya. Nabi melakukan sholat witirnya yang 3 rakaat ya, 1 salam, 1 duduk akhir. Nggak ada duduk pertamanya ya, Bu ya, tapi langsung tahiyat akhir duduk. Nah ya walaupun ada yang silahkan saya yang 2 rakaat dulu baru 1 ya, tapi menurut saya yang namanya witir itu maknanya apa, Bu? Ganjil. Jadi sholat witir artinya sholat ganjil. Maksud ganjil baru 2 rakaat duduk assalamualaikum. Ganjil apa genap? Jadi sholat genap apa sholat ganjil? Lo tadi 2 rakaat? Nah ini kadang-kadang ya. Nah tapi nggak usah berantem ya, Bu ya. Ya itu harusnya langsung. Nah ya, coba niatnya apa kalau 2 rakaat sholat witir? Usolli sunnatal witri. Enggak, kalau 2 rakaat ini lillah, misalnya 3 rakaat 2 salam. Jadi 2 rakaat yang pertamanya niat apa nih, Bu? Usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi. Coba artinya apa, Bu? 2 rakaat. Saya berniat sholat ganjil 2 rakaat. Kok ganjil kok 2 rakaat? Ayo, Bu. Masuk akal lah. Ini ya, Bu ya. Iya, tapi jangan berantem ya, Bu ya. Ya harus monggo ya. Yang nggak benar itu adalah orang yang tidak yang sembahyangnya harus biarin saja. 2 rakaat ya monggo, 3 rakaat sekaligus ya silahkan ya, Bu ya. Nah, jangan jadi bahan tawuran ya, Bu ya. Nah, ditawuran lagi ya. Ulangi lagi. Usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi. Artikan, niat sembahyang ganjil 2 rakaat. Tapi kita karena nggak tahu artinya kadang-kadang ya, ya oke saja padahal ya secara logis saja sudah tidak bisa diterima. Tapi silahkan, nggak ada masalah ya. Nah itu tadi ya. Jadi lakukan 3 rakaat itu 1 salam dan 1 duduk akhir ya. Oke. Jadi memiliki target malam ya. Kemudian setelah itu apa ya, tidurlah ya, atau ngaji sebentar ya. Kemudian jam 4 bangun lagi ya. Habis bangun langsung wudu sholat 2 rakaat saja, Bu ya. Karena witirnya sudah dilakukan ya. Tidak boleh witir itu dilakukan 2 kali, nggak boleh ya. Jadi sekali cukup. Tinggal 5 menit lagi kita ngebut. Nomor 4, memaksimalkan ibadah wajib dan sunnah. Dari saya sebutkan ya, termasuk pada siang pagi harinya ya, ada kesempatan zikir sambil masak, sambil nyapu, sambil nyuci, sambil nganterin anak ke sekolah ya, sambil nganterin bobok kungkung ke taman ya, Bu ya. Upayakan diisi dengan amalan-amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajibnya juga harus dimaksimumkan ya, sholat 5 waktunya itu. Bagaimana caranya? Lakukan sholat-sholat fardu ini on time. Apa on time itu? Kira-kira bisa banget?
Upayakan ya Bu ya. Ya kecuali mungkin lagi masak, ada majikan dipelototin gitu ya Bu ya. Ya itu mudah-mudahan Allah mengampuni ya Bu ya. Tapi upayakan kalau ada kesempatan ya, ada panggilan azan saja langsung pada nonokom ya Bu ya. Ya tapi ya setannya selalu bisiki. Tanggung bang tanggung, nanti geseng. Nah, nanti majikannya datang ya, nanti diterminat, ditakut-takuti terus kita Bu. 5. Perbanyak zikir dan sholawat seperti yang tadi apal tadi Bu, yang kita sama-sama berzikir itu ya. Kita baca apa pertama tadi? Istighfar dan taubat, kemudian baca hailulah namanya, la haula wala quwwata illa billahil ali. Itu istilahnya disebut hailulah, bukan qailulah. Ha pakai ha, hailulah itu penyebutan la haula. Kemudian yang ketiga baca apa? Hah? La ilaha illa subhanaka. Doanya siapa itu Bu? Nabi Yunus. Kalau la haula wala tadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya, ketika dikejar oleh musuh-musuhnya, beliau tiba-tiba sampai ke depan laut, mau nyebrang laut nggak bisa, mau mundur nggak bisa, maju kena, mundur kena. Akhirnya diberitahu oleh malaikat Jibril, disuruh membaca la haula, dan menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke itu tuh laut apa itu depan ini nih, ke kaulum sana ya, kata malaikat Jibril ya, pukulan air lautnya itu ya, kemudian dia nanti akan menjadi jalan tol laut dari mulai OSWB ini menuju kemana, kaulum sana, ataupun ketika dipukul menjadi jalan tol Hong Kong, Guangzhou, Zhuhai, Macau, ya langsung tanahnya ke atas, kayak di sawah itu apa namanya, galengan. Ini ya Bu ya. Nah itu gara-gara baca apa? La haula illa billah. Ibu-ibu kalau dalam kondisi darurat berdesak, tolong baca ini ya Bu ya. Tiada daya dan upaya kecuali dari mana? Serahkan semua urusannya kepada siapa? Allah. Ya. Jadi kayak tadi banyak yang baca tasbih ya. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian baca apa lagi? Ya, sampai akhir ya. Nomor 5, nomor 6 terakhir, melakukan etika. Tentunya bagi Anda, bagi ibu-ibu ini sulit di Hong Kong ini, apalagi sambil kerja ya. Dianjurkannya adalah tentunya bagi laki-laki, tapi di Hong Kong juga sulit, semuanya kerja, semua yang biang orang miskin ya. Ya nanti mungkin kalau sudah pensiun ya, pulang ke tanah air. Baik, saya kira cukup, waktunya sudah pas, hampir jam 1 ya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.